Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Oh, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, haleluya. Mari kita ulangi lagi dari awal, katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Mari besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yes Lord. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Renungan pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu
tanggal 23 Mei, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari di mana ketuangan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, memenuhi 120 murid-murid Tuhan yang sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan memberikan kepadamu, aku akan mengirimkan kepada kamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri." Roh Kudus dikirim oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada murid-muridnya, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya atau seumur hidup kita. Kalau kita sudah mati, Roh Kudus masih terus bekerja di dalam dunia ini. Nah, bukti atau kehadiran Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus itu menandakan bukti bahwa Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dia sudah sampai di surga dan dia mengirimkan Roh Kudus. Dia mengirimkan penolong di dalam hidup kita. Artinya Tuhan Yesus sudah sampai di surga dan dia kirimkan penolong bagi kita sekalian, sehingga kita tidak perlu ragu apakah Yesus itu Allah, apakah Yesus ada di surga atau tidak. Dialah pemilik kerajaan surga. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu cerita tentang baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Saudara dengarkan kalimat ini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir apa? Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebelum segala sesuatu berakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Tuhan berkata pada hari-hari terakhir, Tuhan sendiri akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua manusia, kepada semua anak-anak Tuhan. Dan dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Laki-laki dan perempuan akan bernubuat, tidak ada perbedaan gender. Tidak hanya laki-laki saja yang menjadi nabi, laki-laki saja yang dipakai oleh Tuhan, tidak. Tapi laki-laki dan perempuan akan sama-sama bernubuat, menyuarakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang mereka dengar dari Tuhan, dan mereka mendeliverinya atau menyampaikannya. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi anak-anak muda, mungkin anak-anak remajanya akan mendapatkan penglihatan dari surga. Surga mencelikan mata rohani daripada anak-anak muda. Kalau tadi surga mencelikan telinga mereka, sehingga mereka mendengar apa yang Tuhan sampaikan dan mereka menyampaikannya. Dan terus kemudian dikatakan para teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, matanya dicelikan, mata rohaninya dicelikan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpinya adalah mimpi yang dari Tuhan, mimpi yang mengandung makna, bukan mimpi sekedar mimpi, tapi ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada orang tua. Jadi di sini saudara bisa lihat bahwa dari setiap lapisan, entah anak remaja, anak pemuda, atau sudah menikah atau belum menikah, bahkan sampai orang tua, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Tidak hanya kaum pria saja, tapi kaum wanita juga. Dan terus kemudian dikatakan di ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku. Jadi tidak hanya bos-bos saja atau orang-orang terpandang, tetapi kepada hamba-hambanya atau hamba-hamba Tuhan juga, laki-laki dan perempuan. Ada hamba-hamba Tuhan pria, ada juga hamba-hamba Tuhan wanita. Akan kucurahkan Rohku pada hari itu. Ini mengacu pada suatu hari di mana Tuhan akan mencurahkannya, dan mereka akan bernubuat, mereka akan menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas. Tidak hanya itu saja, ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Di atas sana, di langit, Tuhan mengadakan satu mujizat, sesuatu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan juga dikatakan di atas, di langit,
dan juga tanda-tanda di bawah di bumi. Jadi baik di langit maupun juga di bumi ada terjadi tanda-tanda yang luar biasa yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan nyatakan pada hari itu. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, sesuatu yang mungkin mengandung simbol. Jadi ada darah, ada api, ada gumpalan-gumpalan asap. Itu adalah tanda-tanda yang Tuhan berikan. Kita tidak membahas makna arti kata ini, tapi saya ingin menyampaikan sesuai dengan perayaan hari Pentakosta. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi darah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, sering sekali kita mendengar kata blood moon, artinya bulan yang berwarna seperti merah darah, ya, yang ada di Israel atau dari segala bangsa juga bisa melihat di beberapa negara. Bahkan di Indonesia juga pernah orang melihat fenomena bulan berwarna seperti darah. Dikatakan sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia, tanda-tanda ini akan menyertai. Dari alam semesta terjadi satu tanda-tanda. Di gereja Tuhan terjadi tanda-tanda. Roh Kudus memenuhi para hamba Tuhan, Roh Kudus memenuhi jemaat Tuhan. Semuanya limpah dengan hadirat Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, itu akan diselamatkan. Nah, Petrus mengutip ayat ini dari kitab Nabi Yoel. Jadi pada waktu Petrus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus menginspirasikan dalam pikiran Petrus, dalam hati Petrus, dan Petrus menyampaikan firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa seperti inilah. Karena pada waktu itu semua 120 murid Tuhan, mereka mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, mereka berbicara dengan satu bahasa yang baru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Dan Petrus dengan berani dia berkhotbah, dan pada hari itu dimenangkan sekitar 3.000 orang bertobat dan mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, itu adalah Pentakosta awal, atau yang disebut namanya istilahnya adalah hujan awal, di mana Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, dan itu adalah permulaan zaman daripada gereja Tuhan, di mana murid-murid Tuhan bekerja berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa sekali, anak-anak Tuhan yang penuh dengan hadirat Allah. Bahkan dikatakan bayangan Petrus pun sampai bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Saking luar biasanya manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja saat itu. Tetapi kalau saudara perhatikan dengan seksama, nubuatan dari Nabi Yoel itu tidak digenapi sepenuhnya pada waktu zaman rasul-rasul. Dengan kata lain, bahwa pada zaman rasul-rasul itu baru cuma sekilas pandang saja. Karena Petrus berkata bahwa kami pada waktu mereka bertanya-tanya, wah jangan-jangan mereka mabuk dengan anggur. Petrus berkata, enggak, kami tidak mabuk dengan anggur, tapi kami sedang menggenapi apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Nabi Yoel. Tetapi kalau kita lihat perlahan-lahan, ada kalimat yang mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Peristiwa Pentakosta itu mungkin hampir 2000 tahun yang lalu. Itu belum hari terakhir. Berarti akan ada satu masa, hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan sangat luar biasa kepada gerejanya, kepada setiap anak manusia, pria dan wanita, masih muda, remaja, orang tua, semuanya akan mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, akan ada tanda-tanda yang terjadi di langit dan juga di bumi, sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu mungkin yang selama ini rasanya nggak mungkin tetapi bisa terjadi. Yang firman Tuhan katakan bahwa matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, dan itu tanda-tanda itu akan semakin sering kita lihat menjelang kedatangan
hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, di sini kalau kita kembali ke dalam kitab Yoel, saudara lihat Yoel pasal 2 ayat 28. Ini kalimatnya mirip ya. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di sini diperjelas orang-orangmu yang tua. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi kalimatnya mirip atau sama apa yang Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang yang bertanya-tanya saat itu. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam Yoel dikatakan kemudian daripada itu. Jadi kalimat kemudian daripada itu adalah berbicara, kita harus melihat kalimat sebelumnya. Kemudian daripada apa? Daripada ayat-ayat sebelumnya. Ternyata di ayat-ayat sebelumnya Tuhan menyampaikan satu pesan di dalam Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Di sini dikatakan sebab sudah diberikannya kepadamu hujan di awal musim. Hari Pentakosta di mana Rasul Petrus berkhotbah, di mana Rasul Petrus bersama-sama dengan teman-temannya, hampir 120 orang murid-murid Yesus berkumpul di sana, mereka menerima lawatan Tuhan. Itu adalah hujan awal yang ditandai dengan panen awal 3.000 orang bertobat dan dilanjutkan kemudian 5.000 orang bertobat dan selanjutnya. Itu adalah hujan awal di mana murid-murid Tuhan mendapatkan urapan Roh Kudus, mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, dan mereka bekerja atau berjalan di dalam hidup mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan di sini dikatakan ada hujan akhir, hujan di akhir musim. Hujan akhir akan dicurahkan pada hari-hari terakhir, sebelum menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan dikatakan, kalau kita lanjutkan terus dari Yoel pasal 2 ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang akan memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Lantas kemudian di ayat 28, kemudian daripada itu. Jadi sebelum daripada menjelang hari-hari Tuhan yang terakhir, Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang sudah habis dimakan oleh belalang pelahap, belalang pelopat, dan juga belalang pengerip. Apa yang sudah dihabiskan oleh belalang tersebut, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan katakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dan kalau kita lihat atau kita ingat tentang sejarah gereja, setelah gereja mengalami masa keemasan, lantas kemudian gereja mengalami kemunduran. Setelah tahun 400-an, kemudian gereja mulai mengalami kemunduran, gereja berada dalam masa kegelapan. Sehingga di mana orang beribadah hanya sekedar beribadah saja, tidak di dalam hatinya, tidak di dalam hidupnya. Baru kemudian terjadi reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther, dan gereja mulai blossom, gereja mulai bersemi lagi, gereja mulai berkembang lagi. Dan terus kemudian tahun-tahun yang pernah dihabisi oleh belalang pelopat, pengerip, belalang pelahap, itu Tuhan pulihkan.
Tuhan pulihkan sampai saat ini, dan Tuhan terus masih bekerja. Artinya tahun-tahun yang sudah habis dimakan belalang, Tuhan sedang bekerja di antara kalangan umat Tuhan, sehingga kita bisa mengerti tentang penyembahan di dalam roh. Kita bisa mengerti tentang kuasa Roh Kudus, bahwa kuasa Tuhan masih berlaku sampai saat ini, mujizat Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Tuhan masih melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita sampai saat ini, dan kita mempercayai kuasa Roh Kudus semakin hari semakin limpah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan nanti saatnya tiba, setelah semuanya ini terjadi, dikatakan pada hari itu, kemudian setelah itu aku akan mencurahkan Rohku. Artinya akan ada gelombang kuasa Roh Kudus atau urapan Roh Kudus yang akan melanda semua umat manusia, yang disebut namanya, istilahnya hujan akhir. Nantikanlah itu, pasti itu akan terjadi. Hujan akhir akan melanda semua manusia, akan melanda semua anak-anak Tuhan. Saudara yang sungguh-sungguh, saudara yang lapar dan haus akan firman Tuhan, saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Kerohanian saudara, rohani spiritual man, manusia roh saudara menjadi semakin peka. Telinga saudara bisa mendengar apa yang dikatakan oleh roh. Mata saudara bisa melihat apa yang Roh Kudus sampaikan melalui penglihatan rohani. Dan kita memiliki keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan atau bernubuat. Dan terus kemudian orang-orang tua juga mendapatkan berbagai macam mimpi, arahan Tuhan, petunjuk dari Tuhan, apa yang harus dikerjakan atau apa yang akan terjadi. Jadi dengan kata lain, Tuhan berbicara lebih intens secara terus-menerus kepada umatnya, dan itu akan terjadi menjelang hari-hari terakhir, yaitu pada saat hujan akhir. Berapa lama kita menantikan hujan akhir, kita tidak tahu. Tetapi bagian dari kita adalah kita setia kepada Tuhan, kita lapar dan haus akan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan bekerja. Sama seperti waktu Roh Kudus melawat murid-murid Yesus, dikatakan tiba-tiba datanglah angin tiupan keras. Jadi dengan kata lain, tidak bisa diprediksi. Tidak bisa, Roh Kudus harus datang tanggal sekian, jam sekian, atau menit sekian di tempat ini. Tidak. Tuhan datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba datanglah suara angin yang keras, lantas memenuhi seisi ruangan tersebut. Jadi dengan kata lain, kalau Roh Kudus mau bekerja, dia bisa datang kapan saja. Karena itu bagian dari kita adalah kita siap untuk menantikan. Saya sangat bersukacita sekali kalau mendengarkan atau membaca ayat firman Tuhan ini, karena saya percaya bahwa suatu saat akan ada kegerakan yang sangat besar sekali atas umat-umat Tuhan, di mana umat Tuhan yang tadinya lesu, mereka menjadi semakin semangat, semakin berapi-api. Mereka penuh dengan urapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab Tuhan tidak ingin umatnya yang sudah ditebus menjadi umat yang terhilang atau akhirnya terhilang dan terbuai oleh duniawi. Itu sebabnya pada saat setan bekerja habis-habisan dengan memproduksi dosa semakin jahat, semakin keji, semakin limpahnya, kuasa Tuhan juga bekerja dengan dahsyat secara luar biasa. Sehingga Alkitab mengatakan yang kudus akan menjadi semakin kudus, yang jahat akan menjadi semakin jahat. Tidak ada daerah abu-abu atau di tengah-tengah. Kalau mau kudus, ada kuasa Roh Kudus yang menolong saudara. Kalau mau jahat, ada kuasa setan yang menarik saudara bisa melakukan kejahatan yang sangat keji sekali. Kita mendengar kejahatan makin lama pun makin jahat, makin keji. Hal-hal yang belum pernah kita dengar di masa lalu sekarang sangat memungkinkan sekali. Dulu awal-awal mungkin tahun 70-an ada mayat yang dipotong 13 itu se-Indonesia sangat heboh sekali. Sekarang sepertinya mendengarkan mayat dipotong sampai serpihan-serpihan kecil biasa saja, karena sudah sering terjadi. Sepertinya sudah sesuatu yang bukan yang mengagetkan lagi. Dan banyak hal-hal yang menakutkan atau yang keji itu semakin lama semakin bekerja dengan sangat limpahnya. Tetapi
kuasa Roh Kudus juga akan mengimbanginya untuk anak-anak Tuhan, sehingga kita yang ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, kita bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Hari ini di mana kita memperingati akan turunnya Pentakosta, biarlah kita minta untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu dengan limpahnya. Saudara, saya percaya begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di dalam hatimu, di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati saudara, dan Roh Kudus mau bekerja di dalam kehidupan saudara. Karena itu, maksimalkan kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Rindulah selalu akan urapan Tuhan. Rindulah selalu akan pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami saat ini Tuhan, untuk dilimpahi dengan kuasa Roh Kudus. Urapan Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam hati kami saat ini Tuhan. Kami lapar dan haus akan Engkau. Kami lapar dan haus akan kebenaran. Kami lapar dan haus akan kuasa Roh Kudus. Saat ini Tuhan, penuhi umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus saat ini. Terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan, dimanapun juga anak-anak-Mu berada saat ini, pada saat mereka mengikuti ibadah secara online, dan biarlah Tuhan, Kau Roh Kudus Kau bekerja di sekitar mereka, di dalam hidup mereka, di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, menjelang hari Tuhan yang besar dan mulia itu, persiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima lawatan Tuhan pada hujan akhir Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu dalam pekerjaannya, dan Tuhan kami berdoa hal-hal yang menyebabkan kami dapat down ataupun menyebabkan kami lesu Tuhan akibat COVID-19 ini, Tuhan berikan semangat dalam kehidupan kami Tuhan, karena ada kuasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan kalah Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami terima urapan Tuhan hari ini. Kami terima lawatan Tuhan hari ini di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan dosa, kami tidak mau kalah dengan kekecewaan, kami tidak mau kalah dengan kelemahan kami Tuhan. Tapi kami ditakdirkan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Di akhir kata atau di akhir perjumpaan kita, saya Pendeta Yakub Surya dari Gereja Oikos Online mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.